semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Erwin Spani dari Winner Stock Indonesia. Ya, bagaimana perdagangan di akhir minggu kemarin? Ya, penuh drama. Ya, karena apa? Karena wah kita sempat galau, waduh kok turun dalam ya. 2 hari berturut-turut bahkan dari Kamis, dan kita berharap Jumatnya bisa rebound, tapi ternyata enggak, malah tambah dalam dan dalam banget sampai menyentuh level support kita di 6.814-an. Nah, tapi kita menjelang penutupan malah ada secerca harapan malah naik ya. Kalau begitu tetap kita masih dapat profit ya, teman-teman semua masih dapat, kita masih bisa dapat profit nih. Congrats ya, masih bisa dapat profit. Ya, di saat market lagi remuk redam, tapi kita pada dasarnya, saya jujur, saya punya winning rate malah bagus banget gitu ya. Ya, oke lah istilahnya. Dan ya, ada beberapa hal yang mesti kita cermati untuk di minggu depan, tapi yang salah satunya yang paling penting adalah di hari Selasa, Amerika akan merilis data inflasi. Nah, ini jadi kepastian buat mereka, istilahnya the Fed masih akan hawkish atau cenderung dovish di tahun 2023 ini. Kalau ternyata inflasi turun lagi, nah, the Fed kemungkinan besar akan mulai melunak. Tapi kalau inflasinya ternyata masih naik, atau tetap masih inflasinya nggak jauh berbeda dari di bulan kemarin, nah, dikhawatirkan the Fed masih akan hawkish. Itu sebabnya di Amerika beberapa waktu belakangan ini market cenderung koreksi ya, karena data-data yang disajikan cenderung kurang berpihak atau kurang bisa memberikan kepastian bahwa the Fed akan cenderung melunak nih ya. Mulai dari data tenaga kerja yang robust ya, yang bagus dengan yang kinerja baik. Terus kemudian belum lagi ada beberapa data lagi yang memperlihatkan the Fed seolah-olah kayak ekonomi fine-fine aja kok. Jadi kalau sampai data inflasi ini ternyata masih ada di range naik atau di flat, kita naikin aja deh. Gitu. Masih hawkish lah istilahnya. Dan teman-teman juga lihat kita kemarin ada yield curve inverted ya, ada tanda-tanda dan selisih lumayan besar, gapnya 85 basis point. Itu juga menjadi kekhawatiran baru bagi para pelaku pasar di Amerika sana. Bagaimana dan di Indonesia? Di Amerika dan Indonesia korelasinya bagaimana? Tentu saja korelasinya berkaitan erat. Berkaitan erat tidak secara langsung, tapi secara sentimen. Ya, secara sentimen. Jadi kita berharap Amerika masih baik-baik saja, dan Indonesia walaupun gitu ekonomi realnya harusnya ekonomi harusnya masih akan bagus. Cuma saya dengar-dengar ya di sektor industrial realitinya tidak seindah yang diucapkan, optimisme pasar yang dihembuskan di pasar gitu ya. Kita agak berat, industri agak berat ya, dan ya mungkin akan ada turbulan di kuartal kedua dan kuartal ketiga nih. Nah, moga-moga bisa teradjusted, masih bisa stabil, masih bisa bertahan ya. Itu. Ya oke, itu sekilas saja kita, karena market ini masih berjalan dalam ketidakpastian, uncertainty yang sangat tinggi. Jadi kita mendingan sembari jalan, kita sembari analisa. Ya. Sama seperti kayak kita jalan di lembah yang gelap atau naik gunung untuk lihat sunrise, teman-teman pernah tahu nggak? Kita itu karena berkabut semua, center pun tidak bisa menjangkau jauh. Kita cuma bisa menjangkau 2-3 meter ke depan di kita punya step kita. Uh, ini yang dirasakan para para pelaku pasar saat ini. Mereka masih meraba-raba, merasa meraba-raba kira-kira ekonomi akan seperti apa dan kita bagaimana? Harus agresif atau enggak? Harus harus mengambil keputusan di tengah ketidakpastian itu agak sulit. Jadi itu sebabnya kita pelan-pelan, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Salah satu pijakan kita ada dengan teknikal, analisa teknikal. Coba kita cek aja langsung analisa teknikal kita bagaimana.
Ini komposit kita ya. Ya ini kita kelihatan, kalau teman-teman lihat nih persis banget ya. Karena ini langsung rebound. Harapan saya sih kemungkinan masih bisa akan swing memang di sekitar 6.853 ya bottom selendang. Harapan saya bisa segera rebound kembali dan bisa breakout. Akhirnya bisa breakout. Membuat optimisme pasar comeback. Tapi kembali lagi, semua tergantung arah jalannya market nanti di hari Selasa. Ya, itu kalau datanya kurang bagus, itu akan kurang menarik, akan kurang oke lah. Dan transaksi di hari Jumat kemarin ada di 8,8 triliun ya, dia punya transaksi TikToknya, dan net buy sell foreign ada di 568,2 miliar. Masih net buy 500-an miliar, oke, good. Ya. Dan coba sektoral kita cek. IDX Basic bagus ya, rebound ya. Cakep banget IDX Basic. Terus Consumer Cyclicals. Nah, ini kurang menarik malah, Consumer Cyclicals turun. Setelah kemarin naik, ini malah koreksi. Nah, ini kayaknya ada di support. Tertahan di area selendang. Terus sektor energi. Nah, ini ada kekhawatiran akan tergelincir lagi. Moga-moga bisa segera rebound. Terus habis itu sektor finance. Nah, sektor finance ini menarik ya, sektor finance. Dia bergerak dalam tren yang cakep nih. Ya, dia rebound dari selendang, dari skyline. Moga-moga ini jadi salah satu motor penggerak nanti IHSG bisa rebound di minggu depan. Healthcare keren banget. Breakout bahkan ya, cakep sekali. Sektor industri, nah ini yang saya bilang ya. Tapi sebenarnya ini ya, ini market lagi kurang bagus industri buat sektor industri, tapi kalau atau sektor industri yang di sini mewakili apa? Apakah otomotif ya, Astra International atau yang lainnya? Tapi di beberapa industri padat karya seperti garment dan lain sebagainya, ini sedang ngos-ngosan. Infrastruktur nguji support dan rebound, moga-moga bisa lanjut lagi. Consumer non cyclicals, wow kacau ya, gila banget nih. Ini salah satu yang bikin beratin indeks nih kemarin, dan akhirnya bisa bikin naik indeks juga nih, cakep. Tapi saya kalau kayak gini udah siap-siap TP aja, kalau saya agak kurang seneng. Properti, wow, udah kena support nih, moga bisa segera rebound di minggu depan. Sektor properti silahkan dipantau. Teknologi gap down, ini gara-gara Goto mau open lock up. Transportasi ya slow but sure ya, mulai naik, tapi transaksinya masih di situ-situ aja. Ya, itu sektoral kita untuk perdagangan tanggal 13 Februari 2023. Masih belum kemana-mana dan masih berjalan di areal yang ya ada peluang menguat. Saya yakin semoga bisa menguat dengan baik. Tapi market seperti saya bilang tadi berjalan dengan penuh ketidakpastian, dan ada data ekonomi yang mereka antisipasi di hari Selasa nanti. Ya, Consumer Price Index, inflasinya Amerika. Oke, dan kita masuk segmen berikutnya, itu rekomendasi untuk 13 Februari ada apa aja yang bisa kita perhatikan. Pertama yaitu Barito. Wah, menarik ya Barito, beberapa kali. Kalau bisa breakout silakan, dan tetap buy on weakness. Strategi kita sementara di Barito. Terus habis itu adalah Jasa Marga. Jasa Marga juga menarik ya. Turun, kena support, harapan saya bisa terus rebound dan harapan saya bisa breakout nih. Ya, lanjut. Asing juga masuk terus di sini. Habis Jasa Marga ada Akra. Wah, kita punya stock pick idola. Pas banget ya, pas banget yang nonton ulasan atau
sempat saya singgung-singgung beberapa kali. Ini moga-moga bisa kembali naik. Kita target nggak usah muluk-muluk ke sini dulu aja. Walaupun ini salah satu stok pick andalan, tapi saya kalau dia koreksi ngeri-ngeri sedap, saya bisa jualan dulu ya. Habis Akra ada SMRA. SMRA juga menarik banget nih. Coba cek chartnya deh. Nah, pas banget ya rebound dari kita punya support ini. Moga-moga besok bisa lanjut naik lagi ya. Dan tadi saya bilang seller properti potensi rebound kan, harusnya masih bisa lanjut. Last but not least yaitu emiten Dewi. Ya, Dewi ini pas banget nih. Kayak gini swing dan dia rebound. Transaksi juga masih solid ya, harusnya dalam beberapa waktu ke depan masih akan bagus si Dewi. Silakan ya, satu-satunya emiten yang menurut saya valuasinya masih tanda tanya adalah Dewi ini. Yang lain sih overall oke. Baik, teman-teman, itu dulu market review rekomendasi kita untuk perdagangan tanggal 13 Februari 2023. Pendek dulu ya, karena saya badan lagi nggak enak, jadi butuh istirahat. Sampai jumpa semuanya. Semoga besok saya bisa fit kembali. Ya, stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.